Anak-anak, yang ketiga adalah krisis energi disebabkan oleh konversi energi yang kurang efisien. Di pembangkit ya, tempat dibangkitkannya energi listrik, sebelum energi listrik digunakan itu kan melewati fase-fase dari pembangkit, melewati transmisi, distribusi, hingga sampai listrik ada di rumah kita selaku konsumen. Nah, perjalanan listrik mulai dari pembangkit sampai dengan yang ada di rumah kita itu mengalami rugi tegangan, anak-anak, losses atau rugi tegangan, sehingga perubahan energi selain energi listrik itu bisa berubah menjadi energi yang lain, misalnya berubah menjadi energi panas. Nah, itulah yang menjadikan rugi-rugi tegangan atau rugi-rugi daya oleh energi listrik tersebut. Nah, ya sampai sini paham ya anak-anak ya. Nah, bagaimana solusinya mengatasi krisis energi tersebut? Yang pertama, energi alternatif. Kita harus bisa menggunakan energi alternatif, anak-anak. Banyak sekali sumber energi yang terbarukan, misalnya energi matahari yang selamanya tidak akan habis, ada energi angin ya, energi air. Nah, dari energi-energi tersebut bisa kita gunakan, anak-anak, untuk membangkitkan energi listrik. Misalnya ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, yang memanfaatkan energi matahari. Ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yang memanfaatkan energi air, dan yang lainnya. Nah, solusi yang kedua adalah kita harus hemat energi, anak-anak. Jadi kita selaku konsumen ya, kita harus menerapkan hemat energi. Gunakan energi seperlunya. Gunakan energi yang ada di rumah seperlunya saja. Misalnya penerapannya pada penggunaan lampu ya, kalau siang sudah terang gini nggak perlu lampu dinyalakan, dimatikan saja. Matikan peralatan-peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Kipas angin ya, setelah kita gunakan ya kita matikan. Nah, itu adalah bentuk contoh dari penghematan dalam penggunaan energi listrik yang ada di rumah kita. Yang ketiga adalah efisiensi konversi energi. Nah, ini kaitannya di pembangkit, anak-anak. Jadi untuk saat ini di setiap pembangkit ada peralatan-peralatan pendukung yang mana tujuannya untuk mengefisiensi konversi energi listrik. Nah, selanjutnya adalah jenis energi berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada sumber energi terbarukan. Nah, ini contohnya adalah matahari, angin, air ya, itu adalah sumber energi yang terbarukan. Artinya tidak akan habis. Nah, kita bisa menggunakan energi-energi tersebut untuk membangkitkan energi listrik. Ya, kalau matahari ya bisa PLTS menggunakan panel surya. Kalau air ya pakai PLTA, angin ya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi kita memanfaatkan energi alam ini yang tidak akan habis. Yang kedua adalah sumber energi tidak terbarukan. Nah, ini contohnya adalah batu bara, minyak bumi, yang mana batu bara dan minyak bumi ini setelah kita ambil itu akan habis, bisa habis, sehingga dikatakan sumber energi tidak terbarukan. Jadi proses terbentuknya batu bara dan minyak bumi itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Nah, sumber energi terbarukan ini contohnya matahari tadi, anak-anak ya. Ada angin, air, dan geotermal. Nah, untuk matahari ini ada pembangkit listrik tenaga surya. Jadi menggunakan panel surya, anak-anak, untuk menghasilkan energi listrik. Jadi konversi energi listrik dari energi matahari atau panas dikonversi menjadi energi listrik. Energi terbarukan yang kedua adalah angin. Nah, angin ini kan fenomena alam yang selalu ada, anak-anak. Jadi
angin ini bisa kita manfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. PLTB, nah, PLTB pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi mengkonversi energi mekanik atau gerak diubah menjadi energi listrik. PLTB di Indonesia itu ada di Sulawesi Selatan, Sidrap. Itu kalau nggak salah kemarin tugas yang kemarin kan ada itu. Pertemuan yang kemarin Bapak kasih contoh itu PLTB Sidrap itu. Daya yang dibangkitkan berapa ya? 30 kali 7,5 watt kalau megawatt kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek lagi. Nah itu contoh PLTB yang ada di Sulawesi Selatan. Energi terbarukan yang ketiga adalah air. Ya, air ini pemanfaatan energi air untuk membangkitkan energi listrik adalah penerapannya di PLTA. Air di Indonesia ini sangat melimpah, jadi bisa kita manfaatkan untuk membangkitkan energi listrik, ya. Yang keempat adalah geotermal. Nah, geotermal ini adalah memanfaatkan panas bumi untuk mengkonversi energi panas bumi menjadi energi listrik. Jadi sistem kerjanya pembangkit listrik tenaga panas bumi ini adalah mula-mula air atau air yang ada di bejana itu disuntikkan ke perut bumi, sehingga air itu mendidih karena panasnya yang ada di perut bumi, sehingga air tersebut mendidih dan menghasilkan uap. Nah, uap panas inilah yang digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Nah, itu adalah contoh-contoh energi terbarukan anak-anak. Untuk selanjutnya adalah sumber energi tidak terbarukan. Nah, ini BBM, contohnya BBM, ya, solar, premium, bensin dan lain-lain itu berasal dari minyak bumi, ya, sumber mineral minyak bumi. Yang mana minyak bumi ini yang kalau sudah kita ambil, ya, itu akan habis, lama kelamaan akan habis. Yang kedua adalah batu bara. Sama juga nih batu bara. Kalau kita sudah ambil ya akan habis, karena proses terbentuknya batu bara dan minyak bumi ini membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Mineral tambang itu juga sama juga, dan yang lain. Nah, anak-anak, ini adalah materi pertemuan daring untuk Mapel PP minggu ini, ya. Minta tolong dipelajari lagi nanti di rumah, ya, diulang-ulang video ini. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan ke Bapak, ya. Mungkin itu dulu anak-anak materi pertemuan kita pada pagi hari ini untuk Mapel PP. Sekali lagi Bapak selalu mengingatkan kepada kalian, yang pertama untuk selalu sholat 5 waktu tepat waktu. Yang kedua taati dan patuhi apa yang diperintahkan oleh orang tua kalian. Dan yang ketiga adalah tetap semangat, selalu belajar dengan rajin dan tekun. Mungkin itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan Mapel PP pada hari ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.